salah atau tidak kalau ada pendeta mengupload video-videonya, ya, video khotbah, tentunya pemberitaan Injil, lalu dimonetisasi, ya. Itu salah atau tidak? Dan salah satu pendeta yang channel YouTube-nya dimonetisasi adalah saya. Oke. Jadi begini, saudara-saudara ya. Sebenarnya saya bisa pastikan salah atau tidaknya itu tergantung motivasi ya. Motivasinya begini. Kalau orang memang semata-matanya mencari duit melalui mengupload video-video khotbah, lalu gara-gara otaknya hanya mencari duit, maka dia tidak peduli itu khotbah apa. Khotbah sembarang-sembarang pun, khotbah yang tidak jelas, khotbah yang tidak alkitabiah, di-upload. Ngapain? Itu jelas-jelas memang cari duit. Padahal kan panggilannya pendeta. Ini konteksnya pendeta loh. Bukan kita bicara YouTuber secara keseluruhan kan. Kalau pendeta-pendeta, Anda upload video, ya upload yang benar. Jangan upload video yang di dalamnya orang nonton kok tidak dapat berkat apa-apa, membingungkan. Lalu dalam video Anda kelihatan dua kaki. Anda tidak jelas pengertian dua kaki ini. Pendirian Anda secara doktrinal tidak jelas. Ya, Anda ini pendukung ajaran benar atau tidak benar tidak jelas. Nah, saya pikir di situ motivasi harus diperbaiki. Ya. Yang berikut, kalau memang khotbahnya khotbah benar sekalipun, tapi Tuhan kan maha menguji ya. Jadi menurut saya tetap pendetanya, termaksud saya, ini teguran keras loh menurut saya, pertanyaan kayak begini. Saya harus memastikan bahwa memang kita punya tujuan beritakan Injil. Contoh kayak video kami ya, contoh. Sebenarnya saya punya beberapa channel di YouTube ya. Anda bisa lihat ada nama Mel Atok, Melki Atok, ada lagi macam-macam. Itu punya saya. Subscribernya ada 8.000, 11.000, 5.000. Itu punya saya. Dan Anda tahu, itu asal ada handphone. Minta maaf ya, kalau Anda beli handphone karena sudah ada YouTube-nya di dalam. Ya kami kasih naik lah video-video dari 3 tahun lalu. Kami naik, saya nggak tahu tuh monetisasi. Saya nggak tahu. Jadi, kalau Anda lihat, wah banyak banget di channelnya Pak Mel Atok. Itu channel saya semua. Tapi tidak ada tuh tujuan monetisasi, awalnya tidak ada. Kami murni mau bagi Injil, mau sebarkan firman Allah. Ya, kalaupun ada kurang misalnya mau cari terkenal. Ya, saya tidak yakin juga kalau saya tidak mau terkenal. Saya tidak berani ngomong. Tuhan maha tahu, ini kita sedang bicara Tuhan ini. Kalau memang ada motivasi itu ya saya mohon ampun sama Tuhan. Tapi yang paling penting kita belajar terus supaya motivasi kita diperbaiki. Sehingga betul-betul murni Injil. Saya tidak mau bohong. Jangan-jangan dulu saya juga mau terkenal. Makanya upload supaya orang tahu siapa Mel Atok misalnya. Kalau itu ada memang dosa. Tapi pendeta Billy Graham bilang begini. Bagaimana orang bisa kenal Injil kalau orang tidak kenal Anda? Makanya pendeta Billy Graham mengatakan pendeta harus dekat dengan media. Zaman Billy Graham belum ada YouTube. Tapi yang namanya video, radio, koran, itu Billy Graham almarhum menyarankan pendeta harus dekat dengan media. Saudara lihat ini, beliau sudah almarhum. Dan siapa yang tidak tahu nama Billy Graham? Video-video sekarang dia masih dibagi di YouTube tuh. Yang hitam putih, itu videonya Pak Billy Graham. Di dalamnya dia beritakan Yesus. Di dalamnya diberitakan sola gracia, sola fide, selamat karena anugerah, selamat hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Jadi memang masalah motivasi itu yang persoalan. Jadi kita ubahkan, ya minta Tuhan ubahkan ya. Jadi kalau orang memang mau cari duit ya salah. Kemudian berjalannya waktu, tim kami kemudian membuat satu channel baru yang sekarang saudara yang di YouTube lagi live mungkin ya. Tim masih lancar ini yang di YouTube ya. Yang sudah ini channel yang saya punya yang aktif sekarang. Yang lain saya sudah tidak pakai ya. Saya tidak pakai tapi sekarang ini lagi aktif yang ini. Nah, kalau ini memang dimonetisasi. Dan ini memang kami sengaja monetisasi. Harus. Kenapa? Karena begini, memang YouTube membuka akses untuk hal itu. Dan YouTube tidak sembarang. YouTube tuh filter video-videonya. Kalau video yang berbau sara, video yang menghina orang, apa YouTube pangkas, dia tegur. Dan ingat,
Saya tidak bilang hanya pendeta, YouTuber siapapun. Selama dia bikin video bermanfaat, videonya berguna bagi negara, bagi damai, bagi sesama, saya pikir tidak ada masalah. Karena bagi saya, orang bikin video itu kerja loh. Siap kamera, bayar ini, bayar itu, pulsa listrik, AC, kipas angin, semua. Mereka bayar semua. Kopi, pokoknya angka apa saya omong sekarang. Ya, kadang-kadang kita kan kerja ngopi gitu loh. Apalagi, ya, kue bajongko tadi sudah ada satu kue. Ini jamu. Saya lagi minum jamu kunyit putih, kuning, lengkuas, jahe, alia. Itu kayaknya keluarga semua. Nah, saudara-saudara, orang sadar pikir bikin video tuh gampang. YouTuber, katakanlah kayak yang lain-lain lah. Saya tidak tahu nama-nama YouTuber. Asal sehat benar, kenapa tidak? Itu jenis pekerjaan juga. Dan lagian kan kalau yang protes ini, memangnya nenek moyangmu yang bayar? Kan YouTube yang bayar. Kecuali YouTube-nya minta bayar lalu telepon engkau. Tolong bantu dong bayar ini. Pendeta-pendeta nih yang lagi monetisasi videonya. Kan tidak minta Anda. Repot amat. Biarin orang yang bayar kok kamu yang repot. Jadi buat Anda yang mau jadi YouTuber silakan. Asal video-videonya canggih. Jangan ambil video orang tanpa izin. Ya itu tidak boleh menurut saya. Makanya kena copyright. Iya kan? Ya itu dari saya sih. Menurut saya tidak ada masalah. Selagi motivasinya menginjil. Kalau dia dapat upah. Dan ingat catatan. Apalagi kalau dia bikin channel dan dia berpikir begini. Kalau sampai YouTube kasih uang. Kan pelayanannya tambah berkembang. Dia tambah memberitakan Injil. Saudara, emangnya pendeta kalau tidak ada uang dia mau khotbah pakai apa? Pulang khotbah kalau lapar dia makan semen, kerikil, lalu berkata Tuhan Maha Kaya. Tidak bisa begitu dong. Itu salah satu cara Allah memberkati orang. Tolonglah positive thinking ya. Itu tanggapan saya. Panjang kan? Nah itu dia hasilnya ya. Haleluya.